Hai, apa kabar sobat semua? Sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa, kali ini kita akan bercerita lagi ya, alur cerita film lagi. Kali ini kita akan berdongeng dari rangkuman film yang berjudul Dating Jadi Fans. Film ini dirilis tahun 2021 kemarin ya. Masih anget, seanget Mbak Tato yang menjadi pemeran utama dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama, duduk yang rapi, sediakan kopi, kita langsung ke alur cerita. Film ini menceritakan seorang wanita yang menikmati sundulan dari seorang ayah dan anaknya. Mantap toh, mantap dan busuk ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria, kita sebut saja Pak Sukro, sedang melakukan perjalanan dengan seorang wanita yang bernama Jenny. Ceritanya Jenny ini adalah temannya Pak Sukro yang baru saja pulang dari Amerika. Kebetulan Amerikanya ini ada di samping rumah ya, alias Mama Rika. Oke, di dalam perjalanan itu sepertinya si Sukro ini curi-curi pandang yo, dikarenakan body bohainya Mbak Jenny ini membuat nafsu makannya bertambah begitu. Sesampainya di rumah, Sukro sudah ditunggu oleh anaknya yang bernama kita panggil Asep aja lah, ya kan biar mudah para gengku. Ketika Sukro keluar dari mobil, Asep langsung memarahi ayahnya karena terlalu lama pergi. Contoh anak gemblung yo. Begini masa orang tua kok dimarahi? Sukro pun menjawab karena tadi di jalan mampir sebentar ke warungnya Bu Kokom. Tak lama kemudian Jenny pun keluar dari mobil. Sukro lalu memperkenalkan Jenny kepada si Asep. Lalu mereka pergi masuk ke rumah. Sampainya di dalam rumah, Pak Sukro langsung membuat makanan buat makan malam dan meminta Jenny untuk mencoba masakannya. Mbak Jenny yang semok semelohai ini pun langsung mencoba masakan itu dan berkata dia suka sekali masakannya Pak Sukro. Mereka berdua pun makan malam bersama. Tapi di sini Pak Sukro bukannya fokus makan, dia malah diam-diam memandangi pegunungan indah milik Jenny. Mungkin Pak Sukro ini bingung kali ya. Kok bisa gitu ikan lumba-lumba tepat berada di atas dua pegunungan? Ternyata lumba-lumbanya ini camping yo. Dan di sisi lain kita melihat si Asep di sini ternyata lagi asik bermain jaran kepang dengan pacarnya. Alah yang bernama Markonah. Ya udahlah gasken mah pokoknya. Sudah bermain jaran kepang, Markonah malah memberi Asep uang. Sudah enak dapat duit ya, gemblung bener. Asep ini dapatnya double yo. Seperti kata pepatah, sekali tepuk dua gunung di dalam genggaman. Iya aja dah. Tidak lama kemudian Asep pun pulang ke rumah. Di sana ayahnya lagi santai sambil main HP. Sukro pun bilang ke Asep untuk tidak berisik dan bertanya ke Asep kenapa baru pulang jam segini. Asep pun berkata kalau ia dari nebeng wifi di warungnya Bu Kokom. Karena sudah malam, sang ayah pun menyuruhnya untuk beristirahat. Istirahat ya, bukan istri. Dan ketika Asep pergi ke kamarnya, di situ dia melihat ke kamarnya Mbak Jenny dan ternyata Mbak Jenny ini tidur tanpa menggunakan begitulah ya kan. Soalnya sesak yo, kalau bernapas tuh susah katanya begitu. Ada yang ganjel lah. Ketika Asep melihat pegunungan indah dan sudah membayangkan sedang mendaki, Pak Sukro tiba-tiba muncul nih dari belakang dan langsung menarik telinga si Asep lah Sep dan memarahinya. Setelah Asep pergi, Pak Sukro pun lihat juga ternyata sepertinya masih penasaran dia ya dengan lumba-lumba yang ada di atas dua pegunungan. Keesokan paginya terlihat di sini Jenny yang lagi lari pagi. Sesampainya dia di depan rumah, ia bertemu dengan Asep yang hendak pergi. Sepertinya si Asep ini mau pergi ke warungnya Bu Kokom lagi. Tapi di sini terlihat dia mencoba untuk merayu Mbak Semok ini. Di sini sepertinya Jenny ini tidak menyukai perlakuan si Asep ya. Atau mungkin ya ditolak dulu lah, ntar malam baru sikat. Mungkin loh ya, mungkin. Sampai di dalam rumah, si Mbak pemersatu bangsa ini melanjutkan olahraganya dengan senam di lantai. Beneran ya, ini beneran di lantai loh, bukan di yang lain.
Tidak lama kemudian Pak Sukro datang dan terkejut melihat bodi Semelehoy nan aduhai. Di sini Sukro berniat untuk mengintip dikarenakan dia masih penasaran dengan ikan lumba-lumba. Belum sempat mengintip malah ketahuan duluan. Karena malu dia pun berniat pergi. Akan tetapi Mbak Semok ini malah memanggil Sukro untuk bisa membantunya bersenam. Sepertinya loh ya, Mbak Jenny ini juga pengen gitu ikan lumba-lumbanya ada yang memancingi dikarenakan sudah tidak tahan berada di atas perbukitan. Ya terserah Anda aja lah. Lanjut, setelah itu Jenny berada di kamar mandi. Pak Sukro yang dari tadi itu udah semakin penasaran ingin memancing ikan lumba-lumba milik Jenny. Dan di waktu itu pakaian Mbak Jenny ini ditaruh di luar. Jadi kesempatan tuh buat Pak Sukro menghirup aroma ikan lumba-lumba sembari berhayal sedang memancingnya. Di waktu itu juga Jenny tiba-tiba memanggil Sukro. Dan ternyata dia meminta Sukro untuk mengeringkan rambutnya. Eleh-eleh benar-benar ya si Mbak Jenny ini. Ntar Mimin pancing juga dah tuh lumba-lumba. Setelah itu Jenny tidak sengaja melihat Pak Sukro yang selalu memegangi joran pancingnya yang sudah meronta-ronta karena sudah tak tahan ingin segera memancing ikan lumba-lumba milik Jenny. Dan tanpa berlama-lama Mbak Jenny pun langsung memegang joran pancingnya Pak Sukro dan langsung mengajaknya mancing bareng. Karena Mbak Jenny ini sudah lama ya tidak dipancing. Jadi bawaannya tuh pengen nyamber aja. Esok paginya terlihat Mbak Jenny kembali lari pagi. Dan lagi-lagi Asep menghadangnya. Lalu mencoba untuk merayu Mbak Semok ini. Dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Sepertinya Asep ini juga penasaran yo dengan ikan lumba-lumba yang ada di atas perbukitan. Tapi di sini Mbak Jenny selalu menolak atau jual mahal gitu. Karena ditolak oleh Mbak Semelohai, Asep ini lalu pergi ke rumah Markonah. Tapi sampai di sana Asep ini nggak bisa fokus yo, karena selalu terbayang akan ikan lumba-lumba yang ada di atas dua pegunungan. Markonah pun bertanya kepada Asep kenapa dia tidak bergairah, apakah sundulannya itu kurang menggigit atau gimana gitu. Oke, kita lanjut. Di rumah terlihat Pak Sukro yang sedang masak. Tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Dan ketika ia membuka pintu, ia terkejut. Ternyata yang datang itu adalah Markonah. Ceritanya si Markonah ini selain jadi pacarnya Asep, dia juga adalah teman dekatnya Pak Sukro, ayahnya Asep. Mantap ya si Markonah ini, double. Bapak sama anak diembat semua. Awas ya Markonah, ntar Mimin pancing juga nih. Dan di sisi lain Jenny yang baru pulang dari warungnya Bu Kokom. Lagi-lagi si Asep menghadangnya. Pokoknya mah Asep ini demen aja gitu lihat ikan lumba-lumba. Tapi di sini Mbak Semok ini masih aja cuek terhadap Asep. Tenang Sep, kalem aja. Dan ketika Mbak Jenny masuk ke dalam rumah, di situ dia mendengar ada suara yang mencurigakan. Dan ketika ia mengintip, betapa terkejutnya dia. Ternyata itu adalah suara Pak Sukro dan Markonah yang sedang melakukan adu tendangan penalti. Ini golnya sudah 3-0 yo. Tendangan satunya lagi sepertinya meleset kena tiang. Karena melihat itu, Jenny ini terlihat bersedih, patah hati gitu, lalu pergi keluar. Dan di saat Mbak Semelehoy ini duduk di suatu taman, Asep pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menghampiri. Kemudian bertanya kenapa dan ada apa. Asep ini pintar yo, pokoknya top lah. Setelah mendengarkan curhatan si Mbak Jenny, di sini sepertinya Asep ini berhasil yo meluluh lantahkan dua perbukitan dan langsung menyelamatkan ikan lumba-lumba yang sudah lama terjebak di atas pegunungan. Mantap tuh, yo jelas mantap. Dan di akhir film Jenny di sini terlihat sedang berpamitan kepada Pak Sukro dikarenakan ia harus kembali ke Amerika dan film busuk ini pun selesai.